makam sing wonten di tanah Pulo Jawa Indonesia niki makam paling sepuh nggih Mbah niki. Soale sing kula cor niku barange Mbah niku tinggalane Mbah niku tahun sedasa wae. Tahun sedasa. Mbah niku ngrakiti tahun sedasa lamban enten mriku tahun pinten. Mboten Mbah Haji Saka niku nulis Hanacara niku ten lemah wae. Niku Hanacara niku mantra napa? Niku kuncine Pak, kuncine tanah Pulo Jawa. Mbah Setyo ya. Ada suara teman-teman. Di momen kali ini, di video kali ini saya berada di lereng Gunung Semeru, lebih tepatnya berada di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Dan di lokasi tersebut terdapat sebuah kampung yang jauh dari peradaban dunia modern. Dan disinilah terciptanya aksara Jawa yang belum diketahui anak bangsa. Makam Mbah Setyo Suco. Oke ya, kita langsung masuk saja ya teman-teman. Wow, jalannya gini guys. Duendeng. Oke ya teman-teman, jadi ini saya sudah sampai di Kampung Keramat ya. Jadi kampungnya di sini sangat amat sederhana teman-teman, di mana di sini terdapat 12 rumah, 12 apa 14 rumah ya. Dan ada 18 kakak. Jadi satu rumah itu ada yang 2 kakak, ada yang 1 kakak ya teman-teman. Jadi penangkapannya seperti ini guys. Nah, ya sangat biasa sekali. Wow, seperti ini ya teman-teman. Itu ada masjid satu, ini ada rumah satu, dan ada rumah satu lagi. Dan disitu juga ada kanan kiri yang agak sedikit jauh jaraknya. Jadi kampung ini memang dijuluki Kampung Keramat guys, yang terisolasi. Karena akses menuju kampung ini tuh sangat sulit ya, jauh dari mana-mana. Jadi kondisi kampung tersebut itu yang membuat kampung ini disebut Kampung Keramat, karena terpisah dari dunia luar. Seperti ini ya. Dan saya berada di rumahnya Bapak Juru Kunci. Nah,
Ini ya. Juru kunci makam. Wow. Jadi guys, kampung keramat ini tuh bukan hanya sekedar kampung biasa ya, tapi juga syarat akan nilai spiritual dan tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat lokal di sini. Dan kombinasi antara kedekatan dengan alam seperti di lereng Gunung Semeru ini serta nilai-nilai luhur yang menghantarkan masyarakat dan berziarah pada pengalaman religius yang mendalam dan membuat tempat ini menjadikannya tempat yang sangat istimewa dan penuh makna guys. Pun Duki. Alhamdulillah ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada masjid yang cukup besar ya. Kampung Keramat Wajak Malang. Nah, kayak gini guys. Jadi untuk menuju ke makam Mbah Seco dan Mbah Stuhu, makam Dora dan Sembada, itu melewati jalur ini ya menuju ke atas sana. Nggih, Mbah Setuhu niku sing Indo, Pak. Indo niku saking Senduro. Mbah Setuhu saking Senduro niku Indo, niku makome sing sebelah kilen. Nah, Mbah Setuhu saking Jogja niku Islam, niku makome sebelah Etan. Jadi Mbah sing sepuh niku Mbah Jisoko, Pak. Di Mbah Setuhu niku muridé Mbah Jisoko. lah Mbah Haji Sogo niki Mbah Jisoko. Nah, sing pundi? Mbah Jisoko niku gurune tiyang kalih niku. Heeh. Gurune Mbah Jisoko Mbah Setuhu le Mbah Jisoko niku daleme wonten India, Pakistan, Pak. Nah, ngoten Mbah Jisoko niku badhe ritual niku wonten tujuan, Pak. Lah, wonten tujuan niku kepanggih ingkang Maha Kuwasa niku ditangleti ngoten lho. Kate nandi kajeng ritual ngoten. Nah, tujuane nggih wonten tujuan. Lah niku tujuane niku wonten nggih manahe punan, Pak. Ngoten lho. Lah ngoten kalih sing kuwas niku dititipi nggih niku pusaka Dindi Tanah Pulo Jawa niku. Nek salah mriki niku nggih alas gamuliwung nggih mriki, Pak, ngoten lho. Ngoten. Nek taun duka, Pak. Wong sing kula cor niku sing kula keramik, nggih kula keramik niku taun sedasa mboten taun 100 sedasa 9.000 sedasa mboten, Pak. Namung taun sedasa ngoten tok. Sing kula cor niku. Nggih. Ngoten lho. Lek makome Mbah Haji Soko to pundi? Mbah Jisoko niku ampir 1000, Pak. Mbah Jisoko niku boten wonten makome, tapi asal amanah kali sing kuwaos diparingi tugas kengken nglilini tanah Pulo Jawa niki, Pak. Ngoten lho, Pak, menawi makome wonten. Mboten wonten Nggih, pitelasan wonten. Makome nggih wonten. Niku wau kersane aman, kersane tentrem, ayem. Napa negara Indonesia niki ya napa ngoten nggih mulaken nggih niku kali sing kuwas nglilini tanah Pulo Jawi ngoten lho. Lah ngoten Mbah Seco niku wau, Pak. Ngeten ditingali Mbah Seco Mbah Setuhu pun meninggal sedaya nggih. Lah ngoten Mbah Haji Soko niku ngeten. Ya apa muridku kok wis meninggal kabeh, kok wis mati kabeh. Ngoten Mbah Haji Soko niku nulis ana cara niku ten lemah, Pak. Mboten ten kertas, ten lemah. Niku Harna Caraka niku mantra napa? Niku kuncine, Pak. Kuncine tanah Pulo Jawa. Nggih kan pun paham apa sing pun kinten sing dugi luar pun kantos nyajak ten tanah Pulo Jawa. Niku kuncine ten mriku ngoten lho, Pak. Ngoten Mbah Haji Soko niku ngeten. Karo sing kuat anak-anak muridku wis meninggal kabeh. Sing nyakseni sekepe tanah Pulo Jawa sing mandi bumi kali langit. Niku, Pak, makom sak Indonesia sing sepuh ngene mriki, Pak. Mulaken tiyang pundi-pundi madosi mriki, Pak. Soale sing kula
sing kula cor niku barange Mbah niku tinggalane Mbah niku tahun sedasa Pak. Tahun sedoso. Nah niku ngrakiti tahun sedasa lampan enten mriku tahun pinten. Oke. Ngoten lho. Masa 00. Nggih, lek ngeten matur nuwun Lanjut Pak. ya ke makam Mbah Seco dan Mbah Setuhu, Dora dan Sembadah. Dan di sini kalian melihat kanan kiri tampak jelas perumahan yang masih sangat sederhana ya, jauh dari peradaban dunia modern guys. Ya, oke. Ini saya sudah sampai di Gapura. Nah, ini dia. Selamat datang di situs makam Mbah Seco Setuhu. Kita parkir di sini, guys. Oke ya. Dan ini komplek makam dari dua pendekar pengikut Aji Saka yang berada di lereng Gunung Semeru, guys. Jadi saya ulangi kembali. Jadi lokasi ini terdapat di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Dan di sini terdapat dua makam pendekar Aji Saka ya, pengikut Aji Saka yang sangat sakti, teman-teman. Oke, ini kemana dulu nih? Jadi untuk makamnya itu dua ya, di sebelah situ dan yang satunya di sebelah sebelah sana. Wow. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Santai ya, sambil menikmati Oke, ini makam Mbah Seco. Ini yang Hindu ya. Terus untuk makam pusakanya, pusaka dari Mbah Aji Saka seperti ini, teman-teman. Sudah dicor ya. Jadi ini makam pusakanya Mbah Aji Saka sebagai sikapnya tanah Jawa. Dan di sini ada tempat peristirahatan santai. Itu ada musola ya di sini. Dan yang di sana itu makam Mbah Setuhu, Sembada ya. Jadi Dora itu Setio, Sembada ini Setuhu. Nah, yang Setuhu ini yang Islam, teman-teman. Oke. Sangat sepi ya, sunyi. Kita masuk, guys. Saya mau mendoakan dulu. Ini kalau nggak pakai senter nggak terang, teman-teman, karena memang cukup gelap. Oke.
Assalamualaikum. Oke. Jadi seperti ini ya. Makamnya panjang, ada 2 meter ini ya. Ini yang Islam, ini yang Mbah Setuhu. Saya mau mendoakan dulu sebentar aja. Bentar guys. Oke ya guys, jadi seperti ini kondisi makam dari Mbah Sembada atau Mbah Setuhu. Jadi makam ini Mbah Setuhu ini Islam ya, agamanya Islam, dan seperti ini penampakannya. Wow. Oke. Kita lanjut ke Mbah Setyo ya. Ada suara teman-teman. Gak ada orangnya guys. Ada suara wanita kayak jalan gitu. Ini ada jalan ya, cuman nggak ada suaranya, nggak ada wujudnya. Astagfirullah. Oke, kita langsung ke sana, ke Mbah Setyo Dora. Oke ya teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, di sini adalah makam pertama di Nusantara yang sudah ada sekitar tahun 10. Jadi menurut penuturan dari Bapak Juru Kunci, jadi makam sangat lama ya. Oke, dan ini wow, makamnya Mbah Setyo, Mbah Dora. Permisi, kula nuwun. Waduh. Ini Mbah Setyo, Hindu ya.
mau doakan sebentar ya, doakan lagi singkat aja. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini. Di sini oke. Wow. Ada suara. Oke ya. Jadi seperti ini penampakan dari makam pendekar sakti pengikut Aji Saka. Dan yang di sebelah sini teman-teman, ini makam pusaka. Makam pusaka tersebut milik dari Aji Saka ya. Dan ada satu lagi di paling belakang sini, di belakangnya makam dari Mbah Setu. Itu ada seperti pura gitu ya teman-teman. Jadi Danyang ini penjaga area makam tersebut guys. Itu dia. Makam Danyang. Ini dia. Kulon nuwun. Rayu. Iya. Oke guys. Jadi tawan. Aku kira suara apaan men. Oke teman-teman, jadi makam-makam tersebut ya dipercaya sebagai tempat persemayaman dan dari dua tokoh sakti dalam legenda Jawa, makam Dora dan Sembadah, Mbah Setio dan Mbah Setuhu. Jadi beliau ini merupakan murid dari Aji Saka dan mereka meninggal saat berebut pusaka Aji Saka dan diyakini menjadi inspirasi lahirnya aksara Jawa Hana Caraka ya. Dan lokasinya berada di lereng Gunung Semeru di sebuah dusun yang sangat terpencil dan hanya beberapa rumah saja yang terlihat di luar komplek makam ini ya. Tadi kalian sudah melihat di sana. Dan dalam tradisi Jawa kuno
Aji Saka dikenal sebagai tokoh yang membawa peradaban seperti tata cara berpakaian, aksara Jawa Anajaraka, dan legenda ini sangat erat kaitannya dengan kisah dua muridnya yang sangat setia ya. Jadi ceritanya itu begini teman-teman. Saking setianya, saking patuhnya dua pengikut Aji Saka ini yang membuat mereka itu tewas meninggal dalam sebuah konflik. Jadi guys, awal mula ya. Jadi seperti ini, Aji Saka itu sewaktu ketika hendak pergi ke tanah Jawa, beliau meninggalkan pusakanya di tanah asalnya, tanah Majeti. Jadi beliau memerintah Sembada atau Setuhu, dan ia berpesan jangan sekali-sekali kamu serahkan pusaka tersebut pada siapapun kecuali aku sendiri. Jadi ketika sampai di tanah Jawa, Aji Saka membutuhkan pusaka tersebut ya untuk mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dari Medang Kamulan. Lalu Mbah Aji Saka ini menyuruh Setyo atau Dora untuk mengambil pusaka itu dari tangan Sembada atau Setuhu. Sampainya Dora di hadapan Sembada, ia menyampaikan pesan ke Aji Saka ya. Tapi si Sembada ini bersikukuh dan berkata begini guys, kecuali Aji Saka sendiri yang datang, pusaka ini tidak boleh aku serahkan. Dan karena sama-sama taat pada perintah gurunya, keduanya tidak mau mengalah teman-teman. Dan terjadilah perkelahian hebat yang akhirnya membuat keduanya tewas di tempat. Maka dari itu tragedi ini kemudian dikenang sebagai 20 aksara Jawa ya. Ya juga termasuk lahirnya aksara Jawa. Anacaraka itu yang berarti ada dua utusan. Datasawala itu mereka saling bertengkar. Pada jayanya sama-sama gagah perkasa, Magabatanga akhirnya sama-sama mati. Dan inilah mengapa Hanacaraka disebut sebagai aksara pertama yang berasal dari kisah kesetiaan dua murid Aji Saka. Dan aksara Jawa tersebut dianggap bukan sekedar hanya huruf biasa ya teman-teman, melainkan mantra gaib yang bisa digunakan dalam laku mistis guys. Weh, apa itu? Oke ya teman-teman, jadi seperti inilah penampakan dari dua makam pendekar sakti pengikut Aji Saka yang bernama Dora dan Sembada, Mbah Setyo dan Mbah Setuhu. Dan lokasi ini terletak di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang guys. Dan kenapa kita harus belajar sejarah? Ya karena di balik masa lalu tersimpan identitas jejak perjuangan, bahkan rahasia untuk masa depan teman-teman. Dan sejarah bukan sekedar cerita lama, tapi guru kehidupan yang mengajarkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan melangkah. Karena setiap tempat yang ada di bumi ini, atau setiap tempat yang ada di Nusantara ini, itu mempunyai masa lalu, dan setiap masa lalu mempunyai rahasia. Sejarah bukan cuma hanya ada di catatan buku, tapi juga jejak misteri yang masih hidup sampai saat ini ya teman-teman. Dan bagaimana kalau kita melupakan sejarah ya? Apa jadinya ya teman-teman? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.